Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi equilibrium dalam analisa ISLM. Pengertian. Kurva IS yaitu merupakan kurva yang menghubungkan tingkat-tingkat pendapatan nasional pada berbagai kemungkinan tingkat bunga, di mana dipenuhi syarat equilibriumnya pasar komoditi. Kurva LM yaitu merupakan kurva yang menghubungkan tingkat-tingkat pendapatan nasional pada berbagai kemungkinan tingkat bunga, di mana dipenuhi syarat equilibriumnya pasar uang. Keseimbangan umum yaitu keadaan perekonomian di mana terpenuhinya syarat equilibriumnya pasar uang dan pasar barang dalam model analisa ISLM. Titik equilibrium ISLM yaitu titik potong dari keseimbangan umum. Keseimbangan semu yaitu perekonomian yang hanya terpenuhi syarat equilibriumnya satu pasar saja. Nah, kemudian cara menentukan keseimbangan umum melalui kurva ISLM. Kita mulai pada daerah pasar komoditi, di mana pada pasar komoditi itu besarnya I sama dengan besarnya S. Kalau kita gambarkan, hubungan tersebut adalah sebagai berikut. Jadi ini sudutnya adalah 45 derajat. Nah, kemudian dari kurva I, dari garis I ini nanti kemudian kita geser sama. Nah, kemudian I itu berhubungan dengan R dengan arah yang negatif. Jadi I sama dengan I0 plus ER. Nah, kemudian yang S ini juga kita tarik ke kanan. S itu berhubungan dengan Y. Sehingga kalau kita gambarkan, itu kurvanya adalah sebagai berikut. S sama dengan S0 plus SY. Nah, kemudian apabila ketiga kurva ini kita hubungkan, maka nanti akan ketemu di kuadran sini, di mana R kita geser ke sini, sedangkan Y juga kita geser ke sini. Nah, dari tiga kurva ini akan kita hubungkan melalui garis pertolongan. Nah, ketemu sebuah titik. Nah, kemudian yang berikutnya dari sini dimulai, kemudian ketemu titik. Dari dua titik ini kemudian kita hubungkan. Maka inilah kurva IS, yaitu keseimbangan semu pada pasar komoditi. Nah, kemudian untuk LM nanti tempatnya juga di sini karena L M itu kaitannya hubungan antara Y dengan R. Nah, kita ambil kuadran di kanan sini. Jadi yang pertama, garis salib sumbu Y itu turun ke bawah, itu berkaitan dengan L1, yaitu untuk transaksi dan berjaga-jaga. Kemudian kalau kita gambarkan L1 sama dengan K1Y. Sedangkan yang berikutnya adalah R, bunga itu kaitan dengan L2, yaitu untuk spekulasi. Nah, di sini gambarnya adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah. Dari tiga kurva ini kita akan membuat dari dua kurva ini nanti kita tambah garis pertolongannya, yaitu L sama dengan M di sini. Jadi ini L1 plus L2 sama dengan M. Kalau kita gambarkan grafiknya adalah sebagai berikut. L1 plus L2 sama dengan M. Nah, dari pertolongan ini kemudian kita tarik garis pertolongan, maka akan menghasilkan yang pertama adalah di titik sini. Kemudian yang kedua itu akan ketemu di titik sini. Dari dua titik ini kemudian kita hubungkan, ini adalah kurva LM. Jadi titik keseimbangan umum itu tempatnya di sini, yaitu merupakan perpotongan antar kurva IS
dan kurva LM. Nah, titik temunya di sini adalah J equilibrium berupa sebuah titik, demikian pula R adalah R equilibrium. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pendekatan matematis. Pendekatan matematis kita mulai dari ini ada pasar komoditi, di sini ada pasar uang. Pada pasar komoditi, keseimbangan terjadi jika I sama dengan S, sedangkan pada pasar uang terjadi jika L sama dengan M atau L1 plus L2 sama dengan M. Nah, keseimbangan umum digambarkan sebagai IS sama dengan LM. Pada komoditi, jadi I sama dengan I0 plus ER plus S sama dengan S0 plus SY. Sedangkan ini adalah K1Y plus L20 plus K2R itu sama dengan M. Ini SJ sama dengan I0 plus R min S0. Sedangkan di pasar uang K1Y sama dengan M min L20 min K2R. Nah, IS itu sama dengan J. Rumusnya adalah seperti ini. Kemudian ini adalah LM juga sama dengan J. Jadi ini adalah Y sama dengan Y. IS sama dengan LM, tempatnya adalah di sini. Jadi ini adalah IS sama dengan LM. Nah, kalau kita lanjutkan, akhirnya ketemu R rumusnya seperti ini, sedangkan Y rumusnya adalah seperti ini. Nah, kemudian contoh soalnya. Misalnya diketahui I sama dengan 80 min 4R di pasar komoditi, S sama dengan min 40 plus 0,4Y. Dan pada pasar uangnya L1 sama dengan 0,4Y, L2 sama dengan 160 min 4R, M sama dengan 200. Dipertanyakan berapa pendapatan nasional Y dan tingkat suku bunga R keseimbangan. Jawabnya adalah yang pertama pada pasar komoditi, I sama dengan S. Jadi ini I, di sini S, sehingga hasilnya Y sama dengan 300 min 10R. Kemudian pasar uang, L1 plus L2 sama dengan M, ini L1, ini L2, sama dengan M 200, maka Y sama dengan 100 plus 10R. Nah, kemudian kita gabung, pada pasar komoditi dan pasar uang, IS sama dengan LM. Jadi ini adalah IS yang pertama, IS, kemudian ini adalah LM. Sehingga R sama dengan 10, sedangkan Y kita ambil dari sini 100 plus 10 kali 10 sama dengan 200. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.